Welcome back! Ada web series Indonesia terbaru di WeTV yang lagi viral, yaitu Layangan Putus. Katanya ini juga terinspirasi dari novel True Story yang laris ya. Ya meskipun aneh juga belum baca. Diperankan oleh Reza Rahardian, Anya Geraldine, Putri Marino, dan Federica Alsis Kal. Yuk langsung saja ke alur ceritanya. Reza di sini perannya jadi sang buaya darat, tukang tipu-tipu. Please welcome Mas Aris. Siap-siap kesel ya, tapi tahan, belum tamat. Jadi ceritanya Mas Aris ini punya kehidupan keluarga yang harmonis banget ya, dalam tanda kutip ya. Kalau dilihat dari orang lain tuh kayak family goals banget lah gitu. Istrinya cantik, pintar, jadi dokter. Nggak tahu nih ya lagi cuti apa gimana, atau udah berhenti jadi dokter, tapi di sini nggak diliatin dia itu sekarang kerja jadi dokter. Namanya Kinan btw ya. Desa itu lagi hamil 7 bulan, kemudian juga punya anak namanya Raya. Raya ini cantik, lucu, pintar, Inggrisnya cus, oke? Mertuanya baik, pembantunya Seniko Dawuh, sahabatnya baik, pokoknya circle pertemanan mereka itu kayak positive vibes banget gitu. Kurang apa sih coba hidupnya Mas Aris? Yang jelas kurang huru-hara dong. Makanya ya, dia itu selengki sama cewek yang lebih muda. Tembok pastinya cantik, namanya Lydia. Lydia ini selain kerjaannya kelonan nama Mas Aris ya, di situ ada part time kayak buka klinik terapi anak itu. Jadi dia jurusan psikolog anak gitu, kerjaannya jadi psikolog anak. Oke, selama jadi gundik si Lydia ini udah dapat fasilitas kayak apartemen mewah, mobil, dan yang jelas si Lydia itu dapat jatah kelonan rutin ya dari Mas Aris setor, Bo. Di awal-awal cerita si Kinan udah mau curiga-curiga gitu sama Mas Aris karena desa itu sering pulang malam. Terus kalau weekend juga dia kerja alasannya. Kemudian kalau pulang-pulang kancing bajunya pada memble, bau parfumnya gundik ya. Kemudian si Kinan nemu anting sebelah doang gitu, jadi satunya kagak ada. Nah si Kinan auto jadi detektif dong ya, tapi dia salah target nih awal-awalnya. Malah Kinan buntutin Miranda pas mau gerebek, ternyata salah gundik. Aduh, Miranda juga punya simpenan ternyata. Ketahuan Kinan deh boroknya. Kinan mulai percaya lagi sama Mas Aris, minta maaf lah karena salah paham. Malah ya si buaya darat nih memanfaatkan momen untuk balik memojokkan Kinan. Capek deh, kagak jadi ketahuan, perselingkuhan jalan terus. Suatu hari Kinan minta ditemenin beli kado anting-anting untuk sahabatnya. Setibanya di toko perhiasan mereka ketemu si gundik nih. Malah sengaja banget gundiknya minta dipilihin anting dong, kampret emang ya. Kemudian setelah itu si gundik juga sengaja pesen kopi di meja sebelahan sama Kinan biar godainnya bisa live gitu loh. Setelah kejadian itu si gundik jadi sering merajuk kayak kode minta dijadiin satu-satunya gitu. Katanya si gundik, Kinan yang selama ini cuma nama dan foto doang, ternyata ada orangnya. Iya dong, istighfar Maimunah. Tapi lagi-lagi ya, si buaya darat selalu meyakinkan si gundik supaya percaya bahwa cintanya itu tulus. Gue pengen muntah. Kamu jangan ragu lagi ya sama hubungan kita ya. Oke? Okay. What we have is real. Us is true. I love you. I love you more. Buaya darat mulai memperkuat strategi nih, jangan sampai ketahuan. Telepon, WA, diem-diem ya. Install aplikasi chattingan khusus. Dan tetap jatah setoran tiap malam sampai lupa dongengin anak. Alhasil, pas janji dongengin anak dilakuin, malah keceplosan. Nelpon istrinya Om Jack. Yang namanya anak bocah ya kan, hafal tuh istrinya Om Jack. Padahal kagak ada itu Om Jack di kantor. Om Jack siluman dong ya. Nah, si Raya ini cerita dong sama Kinan kalau papipnya itu suka nelpon istrinya Om Jack. Detektif Kinan on mode nih, mulai lagi catetin kejadian-kejadian aneh. Dan dia nggak sengaja install aplikasi chatting yang lain, nemu kontaknya buaya darat, papip. Tapi tetap ya namanya buaya darat udah pro banget di bulannya, aman lagi dong. Sampai suatu sore Kinan minta dianterin untuk pergi ke dokter kontrol gitulah ceritanya. Tapi si buaya darat kagak pulang-pulang ke rumah, kelupaan asik runtelan sama si gundik. Sampai akhirnya Kinan kolaps di kamar mandi karena hipertensi.
Dan dia dibawa ke rumah sakit oleh pembantu dan sahabat-sahabatnya. Tetep ya, istri lagi kritis, si buaya darat masih aja lanjut enak-enak. Cuy. Finally si buaya darat itu sadar kalau miss callan di HP-nya itu udah beratus-ratus. Dengan tergopoh-gopoh karena dengkulnya kopong, si buaya darat menuju RS dan seketika berubah mode jadi suami siaga. Detektif Kinan beraksi. Dia bukalah HP si buaya darat, lihatlah kontaknya Om Jack siluman itu, kemudian minta tolonglah ke sahabatnya Lola yang jadi pengacara untuk menyelidiki nomor Om Jack siluman tersebut. Semenjak Kinan masuk ke rumah sakit, si buaya darat jadi jarang setoran ke Mbak Gundik ya, karena kangen keruntelan ya, sudah memuncak gitu ceritanya ses. Mbak Gundik nekat ke kantornya buaya darat. Mereka mainlah di parkiran, ih bego banget sih. Kemudian apes kepergoklah sama si Miranda. Pas buaya darat lagi nge-fly karena di blowjob, jijik banget sumpah gue. Tambah surprise lagi pas masuk kantor ada Kinan sama Raya. Salting lah si buaya darat seharian ini. Udah tambah aktif aja radarnya Kinan. Apalagi Mbok Lastri nemu kancing baju si Gundik yang lepas di mobil si buaya darat. Fix Kinan siap beraksi. Dengan data yang didapat dari Lola, Kinan nyamperin ke kos-kosan lama si Gundik. Tapi ternyata si Gundik udah pindah dong, kan sekarang apartemennya baru tuh, yang mahal itu. Dan si Gundik itu tahu kalau ada yang nyari-nyari alamatnya, dan dia jadi curiga kalau yang cari-nyari itu adalah Kinan. Dia ceritalah sama si buaya darat tentang keresahannya itu. Tapi tahukah teman-teman omongan si buaya darat? Dengerin ya. Gak ada yang salah. Apa yang salah? Aku cinta sama kamu. Apa yang salah dari siapa? Gak ada. Ya aku dan kamu tahu. Dan aku cinta sama kamu. Dan kamu tahu. Gimana? Udah panas belum? Oke, sampai di sini dulu ya rekap untuk episode 1 sampai dengan episode 5 layangan putus. Masih kita pantau nih sampai ending, oke? Bye-bye.